Jangan sampai seperti orang yang jahil dengan alasan mencari penghidupan dunia tetapi lupa dengan pencipta dunia. Jangan sampai seperti orang yang bodoh dengan alasan mencari rezeki, banting tulang peras keringat dari pagi sampai pagi lagi, tetapi dia lupa dengan sang pemberi rezeki. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. أشهد أن لا إله إلا الله رب البريات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang khutbah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita dan seluruh kaum muslimin di dunia merayakan hari besar Islam Idul Adha 1445 Hijriah dengan tak henti-hentinya mengumandangkan kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa terima kasih, rasa syukur atas anugerah karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita ibadah, dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari raya ini disebut dengan Idul Adha? Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam sunan yang meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahhin nas. Disebut hari raya Idul Adha karena pada saat itu orang-orang menyembelih hewan kurban, dan disebut hari raya Idul Fitri karena pada saat itu orang-orang kembali berbuka setelah 30 hari atau 29 hari berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang Idul Adha atau yang kita sebut dengan hari raya kurban, maka kita akan teringat kembali peristiwa besar yang menimpa Abul Anbiya Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Saat itu beliau diberikan ujian yang begitu besar,
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpinya yang berkali-kali untuk menyembelih putra kesayangannya yang ditunggu-tunggu dengan lama. Ketika beranjak tumbuh, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Peristiwa besar ini direkam dalam Al-Quran. Ya bunai, inni ara fil manami anni azbahu. Wahai putraku tercinta, aku bermimpi dalam tidurku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ismail kecil saat itu tanpa ragu karena pendidikan nabawi, ibundanya yang solihah, ayahnya seorang nabi, dengan tegas dan jelas beliau menjawab tawaran Nabiullah Ibrahim, ayah anda tercintanya. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku tercinta, laksanakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan menemukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa ini setidaknya mengajarkan kepada kita dua hal. Pertama, betapapun kita cinta terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap pekerjaan kita, maka hal itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha di atas segala-galanya. Jangan sampai seperti orang yang jahil dengan alasan mencari penghidupan dunia tetapi lupa dengan pencipta dunia. Jangan sampai seperti orang yang bodoh dengan alasan mencari rezeki, banting tulang peras keringat dari pagi sampai pagi lagi, tetapi dia lupa dengan sang pemberi rezeki. Jangan sampai dengan alasan kekuasaan, dengan alasan jabatan, ia lupa dengan sang pemberi jabatan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Apapun yang berkaitan dengan Allah harus didahulukan, karena pada hakikatnya kita ini akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran yang kedua, peristiwa besar tersebut mengajarkan bahwa untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan surganya Allah, tidak bisa dengan leha-leha, tidak bisa dengan santai, butuh dengan pengorbanan, butuh perjuangan. Karena itu wajar Abul Anbiya Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah banyak daripada anak cucunya yang menjadi nabi, yang menjadi orang-orang soleh, para ulama, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pengorbanannya yang luar biasa, perjuangannya yang luar biasa. Idul Adha ini kita dididik untuk berkorban, peduli terhadap sesama kita. Begitupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena perjuangannya, pengorbanannya yang luar biasa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan surga itu enggak gratis. Surga itu enggak gratis, kata Rasulullah. Enggak bisa didapatkan dengan cara berpangku tangan, leha-leha, dengan cara tidur begitu saja. Butuh perjuangan, pengorbanan, korban fisik, korban isi pesak. Sampai Allah menawarkan dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membeli jiwa raga daripada kaum beriman, daripada kaum muslimin, juga harta-harta mereka dengan surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Kita lihat di Madinah ada seorang sahabat mulia bernama Abu Talhah al-Ansari, orang kaya, kebun kurmanya di mana-mana.
Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna. Sebagian ulama tafsir mengatakan albir di sini al jannah. Engkau nggak bakal dapat surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau mengorbankan, menginfakkan sebagian harta yang paling engkau cintai. Datang beliau ketika turun ayat ini kepada Rasulullah, ya Rasul, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iya, lalu kenapa? Engkau tahu kebun kurmaku ini di mana-mana, kata beliau. Tapi ada satu kebun kurma yang paling aku sukai, yang paling aku cintai, itu di depan Masjid Nabawi, Bayruha. Terus, ya Rasul, saksikan kebun kurma yang paling aku sukai ini sadaqatun lillah, aku wakafkan, aku sedekahkan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kepentingan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika Rasulullah mengatakan, bah, ini sungguh luar biasa, ini sungguh luar biasa, dzalika malun rabih, ini harta yang menguntungkan, harta yang menyelamatkan pelakunya. Wa qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar harapanmu ingin masuk surga. Jadi beliau menginfakkan, mewakafkan harta yang paling ia cintai. Satu harapannya ingin masuk ke dalam surga. Jadi tidak apa-apa kita beramal ingin mendapatkan surga. Jadi tidak bisa dengan berpangku tangan, harus ada yang dikorbankan. Ummu Sulaim kita kenal dengan Ar-Rumaisah, ibundanya Sayyiduna Anas. Belum meninggal, suara telapak kakinya sudah ada di surga. Ketika Nabiullah Muhammad Isra Mi'raj, ini suara telapak kaki siapa? Kata beliau, terdengar suara Ar-Rumaisah, ini suara telapak kakinya Ar-Rumaisah Sayyidah Ummu Sulaim. Kenapa beliau begitu mulia padahal masih hidup di dunia? Satu saja, beliau memberikan putranya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhidmah, yang kita kenal dengan khadimun Nabi Sayyiduna Anas ibn Malik. Terakhir kita tarik ke Indonesia. Di Indonesia ada seorang ulama, pendiri salah satu organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, bernama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Saat itu beliau belajar atau mondok di Bangkalan, Madura, belajar kepada Syekhana Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Di sana beliau tidak hanya ngaji kitab, tetapi beliau diperintahkan oleh gurunya untuk merawat kuda-kuda kiainya, kambing-kambing kiainya. Setiap hari beliau gembalakan. Tiba suatu hari, selesai mengembala, beliau melihat gurunya termenung di bawah masjid. Didekati oleh beliau, lalu beliau bertanya, wahai guru, adakah yang bisa saya bantu? Begini, kata Syekhana Khalil, cincin pemberian istriku jatuh ke dalam septic tank. Aku malu kalau nanti pulang ditanyakan oleh istri. Saat itu Hashim muda dengan tanpa ragu mengatakan kepada gurunya, wahai guru, izin aku ambilkan cincin tersebut. Maka tanpa berpikir panjang beliau ambil. Bapak jangan bayangkan santrinya 2000, septic tanknya berapa dalam, berapa luas, tetapi beliau tanpa ragu, beliau cari ke sana kemari. Alhamdulillah, cincin tersebut beliau dapatkan. Maka seketika Syekhana Khalil yang terkenal waliullah saat itu refleks mengatakan, wahai Hashim, aku senang dengan kamu, aku bangga dengan kamu, aku ridho dengan kamu. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri organisasi terbesar di dunia, gurunya para ulama Nusantara, namanya harum. Kenapa harum? Karena mau bau-bauan, karena mau berkorban, berkhidmah untuk gurunya, untuk orang yang berkhidmah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada umat beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Idul Adha pada saat ini, kurban kita dan seluruh ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang kurbani, yang meniru apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga datuknya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ونسكنا وأضحيتنا وجميع عبادتنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.